Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Baik, ketuanya bisa langsung disiapkan? Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabi wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika salihin. Amin. Alhamdulillah, kita sudah berdoa bersama-sama. Baik, sekarang ibu minta kalian untuk melihat temannya. Samping kiri, samping kanan, depan, belakang. Ya, coba ditengok semuanya temannya. Apakah ada temannya yang nggak masuk hari ini? Hadir semua? Alhamdulillah. Berarti hari ini hadir semua ya, lengkap ya. Jumlahnya ada 20 siswa. Sekarang ibu mau tanya, nah, apakah ada yang masih ingat kita kemarin belajar apa anak? Bisa apa? Betul, kita pelajari tentang cuaca. Nah, sekarang ibu mau tanya, di Indonesia terdapat cuaca apa saja? Ayo, siapa? Fikri, apa? Betul, ada cuaca berawan, cuaca mendung, kemudian apa lagi? Hujan. Betul. Nah, jadi masih ingat ya apa yang kita pelajari kemarin? Oke, sip, pintar semuanya. Oke, jadi sekarang apa yang kita pelajari hari ini, anak-anak? Betul, tentang teknologi pangan. Nah, karena hari ini kita mempelajari teknologi pangan, jadi ibu minta buat menyanyikan satu lagu yang bertema teknologi pangan dengan judul apa? Betul, Rotiku. Oke, kita mulai sekarang ya. 1, 2, 3. Rotiku persegi 4, kulitnya berwarna coklat, ku tutup rapat-rapat supaya tidak dihinggap lalat. Hore, bagus semua. Baik, sekarang ibu mau tanya, roti itu adalah bahan dasar pangan atau hasil dari olahan teknologi pangan? Siapa yang bisa jawab? Ya, siapa? Betul, jawabannya adalah hasil dari teknologi pangan. Kenapa seperti itu, Bu? Karena apa? Ayo yang bisa jawab, angkat tangan. Oke, Lutfi apa? Iya, jadi kenapa kok disebut hasil dari teknologi pangan? Karena apa? Karena dia telah melewati berbagai tahapan dari pengolahan pangan. Jadi nggak langsung tiba-tiba jadi roti bisa dimakan, enggak ya. Bahan dasar roti terbuat dari apa? Tuh, tepung, kemudian telur, kemudian gula. Nah, dari ketiga bahan dasar ini sudah termasuk hasil dari teknologi pangan juga, karena dari ketiga bahan dasar pangan ini dia juga melalui berbagai tahapan pangan. Nah, seperti contoh gula. Apakah gula itu langsung tiba-tiba jadi gula? Tidak kan? Betul, jadi gula itu melewati beberapa tahapan anak-anak. Jadi pertama
dari bentuk tebu, masih fresh, masih belum dikupas. Kemudian dikupas, digiling, nah sampai menjadi gula pasir. Juga melewati beberapa tahapan yang panjang. Lagu rotiku ini berkaitan dengan teknologi pangan. Kegiatan hari ini karena semuanya hadir, jadi ibu minta untuk bekerja kelompok. Nah, karena anaknya berjumlah 20 ya, semua berjumlah 20, jadi ibu akan membagi 4 kelompok. Nah, satu kelompok beranggotakan 5 anak. Jadi ini nanti ibu yang bagi ya. Satu kelompok ini nanti sesuai dengan absen kalian. Kenapa bu? Aku nggak mau bu, aku maunya sama ini, aku maunya sama ini. Jangan, tidak boleh seperti itu ya. Semuanya teman. Oke. Anak-anak, mari perhatikan gambar berikut ini. Di dalam tabel ini terdapat gambar bahan pangan dan hasil teknologi pangan. Seperti yang kita lihat pada gambar pertama, yaitu kedelai. Kedelai termasuk bahan pangan karena kedelai masih fresh, belum melalui beberapa tahapan dalam teknologi pangan. Kemudian di sampingnya ada gambar tempe. Tempe termasuk hasil teknologi pangan karena tempe telah melalui beberapa tahapan pengolahan pangan. Ibu akan minta kalian untuk berdiskusi tentang bahan pangan dan hasil dari teknologi pangan. Nah, siapa yang sudah bisa membedakan bahan pangan dan teknologi pangan? Siapa yang sudah tahu apa ya bahan pangan itu? Satu saja contoh. Oke, apa nih Tan? Bahan pangan? Betul, bahan pangan itu ya, betul. Bahan pangan itu adalah sebuah bahan pangan yang biasanya tuh berasal dari peternakan maupun pertanian yang masih fresh, yang masih segar dan belum melalui masa pengolahan pangan, jadi masih fresh, masih mentah. Seperti contoh, betul, jagung. Kemudian yang dari peternakan apa yuk? Betul, daging ayam. Nah, itu termasuk bahan dasar. Jadi ibu nggak akan menyebutkan banyak-banyak ya. Nanti biar kalian yang mencari sendiri. Oke? Kemudian selanjutnya apa? Hasil dari teknologi pangan. Sebutkan satu saja contohnya. Siapa yang bisa ini? Ayo. Oke, Lucky apa? Betul. Makanan hasil dari olahan teknologi pangan adalah apa contohnya? Betul, seperti tempe, itu yang dari pertanian. Kalau yang peternakan apa? Sarden. Betul. Jadi hasil dari teknologi pangan adalah makanan yang sudah siap saji atau makanan yang sudah bisa kita olah atau kita makan, seperti itu, dan sudah melewati apa? Tahapan pengolahan pangan. Betul. Siapa di sini yang tahu apa alasannya kita semua harus mempelajari teknologi pangan? Ya, jika apa? Betul, supaya menghasilkan makanan baru. Iya. Jadi dengan menggunakan teknologi pangan, kita dapat menciptakan berbagai macam makanan baru, baik bahan dasar ataupun makanan siap saji, seperti itu. Jadi satu bahan pangan itu nanti bisa kita olah menjadi berbagai macam bahan pangan. Nah, untuk tugas kelompoknya seperti itu. Nanti ibu akan memberikan LKPD kepada masing-masing kelompok. Jadi dikerjakan bersama-sama. Nah, nanti setiap kelompok ambil di meja bu guru ya, satu-satu. Oke?
Berikut ada LKPD kelompok. Nah, di sini kita diberi perintah untuk mendiskusikan dengan kelompok. Mana yang termasuk makanan segar dan mana yang merupakan hasil teknologi pangan. Nah, di sini juga sudah tertera gambar dan keterangannya. Kita tinggal mengelompokkan saja ya anak-anak. Baik, untuk pelajaran bahasa Indonesia, Ibu minta kalian untuk membaca teks bacaan pada halaman 166 yang berjudul Teknologi Pangan di Indonesia. Sekarang Ibu mau tanya kepada kalian ya. Kira-kira informasi apa yang telah kalian pelajari dari bacaan yang berjudul Teknologi Pangan Indonesia? Ayo, siapa yang bisa menyimpulkan? Iya, apa adik? Betul, teknologi pangan adalah suatu ilmu yang mempelajari cara pengolahan bahan pangan. Betul. Untuk tujuannya, siapa yang bisa menjelaskan? Baik, biar aku jelaskan ya. Untuk tujuannya yaitu untuk mengolah makanan supaya tidak basi. Nah, seperti yang kita lihat saat ini ya anak-anak, banyak sekali olahan makanan di supermarket. Nah, seperti contoh sarden, sambal, seperti sambal cumi, seperti sambal terasi, sambal bawang. Nah, dengan adanya teknologi pangan membuat kita semakin mudah apa sulit mendapatkan makanan yang siap saji, siap makan. Betul, semakin mudah karena dengan teknologi pangan kita bisa merasakan bagi yang rumahnya jauh dari pantai mau makan sambal baby cumi. Nah, jadi tinggal beli ke supermarket terdekat, terus ada banyak sekali berbagai olahan macam makanan yang telah melalui teknologi pangan. Begitu. Bu, apa nggak busuk? Apa nggak basi? Apa nggak rasanya apa nggak beda? Tentu saja tidak, selagi tidak melampaui masa expired. Itu sudah diolah ya anak. Jadi meskipun 2 bulan 3 bulan itu akan rasanya tetap seperti kalian makan masakan ibu kalian. Nah, seperti itu ya. Kira-kira seperti itu ya anak. Apakah ada yang ditanyakan? Sudah paham semua ya? Alhamdulillah. Baik, sekarang ibu akan memberi tugas kepada kalian, yaitu tentang pengelompokan bahan pangan. Apa itu bu? Nah, jadi nanti ibu akan membagikan 1 lembar LKPD, dikerjakan sendiri-sendiri ya. Kemudian kalian akan mengelompokkan bahan dasar, yaitu apa tadi bahan dasar? Ada yang masih ingat? Betul, bahan yang masih fresh, yang belum diolah, yang belum melalui masa pengolahan, yang belum mengalami teknik-teknik tahap-tahapan pengolahan. Seperti contoh satu saja yang dari peternakan. Tadi apa? Betul, daging ayam. Kemudian yang dari pertanian, apa satu saja? Betul, dari padi, dari beras. Betul, jagung. Ya, dari jagung. Kalau yang masih mentah, masih fresh, belum diolah. Seperti itu, nanti dikelompokkan ya, mana yang bahan dasar pertanian dan mana yang berbahan dasar peternakan. Apakah ada yang ditanyakan mengenai tugas? Sudah paham semua? Baik, nah nanti bisa diambilkan ya ketua, nanti ambil LKPD di meja bu guru dan dibagikan kepada teman-temannya. Selamat mengerjakan. Selanjutnya di sini ada LKPD dari bahasa Indonesia ya. Jadi di sini kita diberi perintah untuk memberi tanda centang pada bahan dasar pangan yang tepat. Seperti contoh nomor 1 di sini ada gambar popcorn. Nah, kita lihat dulu popcorn itu terbuat dari bahan dasar apa? Dari bahan dasar hewan atau tumbuhan. Selanjutnya kita bisa centang pada kolom yang sesuai. Baik, untuk pelajaran selanjutnya yaitu SPDP. Oke. Jadi sekarang ibu minta kalian untuk membaca teks bacaan pada halaman 167 yang berjudul Roti di Rumah Dwi. Dan di bawahnya ada apa ini? Lagu yang berjudul Rotiku, karya A.T. Mahmud. Nah, silahkan dibaca dulu, dipelajari dan dihafalkan liriknya. Setelah membaca teks dari Roti di Rumah Dwi, apa yang kalian pelajari, apa yang kalian tangkap? Apa ayo? Betul, tentang roti, tentang pembuatan roti, tentang bahan dasar roti, gitu. Nah, selanjutnya di bawahnya ada
Lagu apa ini? Rotiku. Ayo kita nyanyi bersama-sama ya anak-anak ya, supaya lebih hafal, lebih tepat nadanya ya. 1, 2, 3. Rotiku persegi 4, kulitnya berwarna coklat, ku tutup rapat-rapat supaya tidak dihinggap lalat. Ayo kalian sendiri. Persegi 4, berwarna coklat, ku tutup supaya tidak dihinggap lalat. Baik, tepuk tangan. Oke, sudah bisa semua ya. Alhamdulillah sudah tepat nadanya. Nanti di rumah berlatih ya, dinyanyikan setiap hari. Ini liriknya nggak terlalu panjang loh, jadi mudah dihafal. Dari bacaan Roti di Rumah Dwi dan lagu Rotiku. Sekarang Ibu akan menjelaskan bagaimana cara pengolahan roti sehingga roti disebut hasil dari teknologi pangan. Yang pertama, alasannya apa? Betul, melewati tahap-tahap pengolahan makanan. Jadi sebelum menjadi roti, roti ini diolah dulu. Ya, pertama seperti yang kalian tahu, dicampur dulu bahan-bahannya. Ada tepung, ada telur, ada gula, ada garam. Kemudian ada pengembang juga, pengembang kue. Nanti akan di mixer terlebih dahulu sampai mengembang. Setelah mengembang, jadi apa? Belum jadi. Setelah mengembang masih di oven terlebih dahulu. Bisa di oven, bisa dikukus, tergantung mau bikin roti yang seperti apa. Gitu baru bisa jadi roti. Nah, anak-anak, itulah kenapa kita harus mempelajari teknologi pangan. Karena apa? Kalau kita tidak mempelajari teknologi pangan, dari yang telur mentah itu akan selamanya jadi telur mentah. Kalau kita tidak mempelajari teknologi pangan, seperti apa? Tepung, ternyata akan jadi tepung, nggak akan menjadi makanan siap saji kalau kita tidak mempelajari teknologi pangan. Seperti itu. Baik, untuk tugas SBDP nanti akan Ibu bagikan lembar LKPD, satu anak mendapatkan satu lembar dan dikerjakan masing-masing atau apa? Individu begitu. Jadi seperti biasa ya, ketua silakan maju ambil dan dibagikan ke teman-temannya. Mengenai tugas SPDP, apakah ada yang ditanyakan? Ada yang belum mengerti? Atau sudah mengerti semua? Alhamdulillah sudah paham semuanya ya anak-anak. Silahkan dikerjakan. Untuk selanjutnya di sini ada LKPD dari SPDP. Nah, di sini kita diberikan 2 soal yang berkaitan dengan lagu Rotiku. Nah, untuk menjawabnya kalian bisa membaca lagi di buku kalian masing-masing ya. Baik, selanjutnya untuk pelajaran PPKN kita akan mempelajari tentang keragaman dalam perbedaan. Nah, anak-anak silahkan dibaca dan diamati, dipahami bacaan pada buku kalian masing-masing ya, halaman 171 tentang keragaman dalam perbedaan. Nanti dibaca dulu ya. Baik, setelah membaca teks bacaan yang berjudul apa tadi? Keragaman dalam perbedaan. Nah, apa yang kalian tangkap dari bacaan tadi? Apa yang kalian ketahui dari bacaan ini? Ya, siapa yang bisa menyimpulkan? Betul, Risma apa? Betul, kata Risma dari bacaan tadi, kita harus menghargai perbedaan di dalam kelas. Betul, seperti kalian ini semua ya. Jadi ketika dalam sini kan tadi tentang bekal yang berbeda-beda. Ada yang membawa nasi goreng, ada yang membawa mie goreng, ada yang membawa ayam, ada yang membawa sayur bayam, dan banyak lagi. Seperti kalian ini, kalau kalian membawa bekal pasti berbeda-beda, ya kan? Betul, pasti berbeda-beda. Hal ini karena apa, anak-anak?
karena teknologi pangan. Jadi seluruh orang tua kalian sudah mempelajari tentang teknologi pangan sehingga mereka menghasilkan berbagai macam olahan pangan yang berbeda-beda. Seperti contoh hari ini kita semua membawa bekal kan anak-anak? Siapa yang tidak membawa? Ada yang tidak membawa? Membawa semua? Alhamdulillah. Baik, sekarang ibu akan tanya dari yang paling depan. Dino, kamu bawa apa? Nasi goreng. Oke. Kemudian Raffi membawa apa? Membawa apa? Mie goreng. Kemudian Feby membawa apa? Ikan goreng. Nah, banyak sekali yang goreng-goreng ya ini ya. Yang bawa sayur ada nggak ini? Iya, Lita bawa sayur apa? Sayur bayam sama apa? Oh, lauknya tempe goreng. Bagus. Jadi ini sangat beragam ya anak-anak ya. Tentunya ya dari sebanyak ini pasti berbagai macam makanan yang dibawa itu pasti berbeda-beda. Ada yang bawa tempe, tempenya ada yang digoreng, ada yang dikukus, ada yang disayur, dikuah, seperti itu. Meskipun berbahan dasar tempe, tapi berbagai macam makanan siap saji yang berbeda-beda dengan berbahan dasar yang sama, seperti itu. Nah, dari bacaan ini tadi diceritakan teman sebaya yang baik. Nah, jadi teman yang baik itu adalah teman yang bisa menghargai perbedaan, baik perbedaan baju, perbedaan rambut, perbedaan pensil, perbedaan makanan, perbedaan hobi, dan masih banyak lagi. Di sini dijelaskan dari ketiga anak ini mereka saling menghargai satu sama lain. Begitu. Meskipun mereka mempunyai bekal ataupun makanan favorit yang berbeda-beda, mereka tetap saling menghargai. Nah, sikap seperti ini termasuk pengalaman sila ke berapa? Ketiga, betul, ketiga ya. Jadi termasuk pengamalan sila yang ketiga. Baik, untuk tugas PPKN hari ini kita akan mengerjakan satu lembar LKPD mandiri. Nanti akan Ibu siapkan di meja dan bisa diambil ya ketuanya. Nanti dibagikan ke teman-temannya satu-satu ya. Di dalam LKPD tersebut ya, di dalam LKPD ini berisi tentang pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan keragaman dalam perbedaan. Begitu ya. Nanti bisa kita kerjakan dengan membaca dari teks bacaan ini. Pokoknya kalau kalian bisa memahami teks ini, kalian paham dengan teks ini, kalian bisa akan mengerjakan tugas ini dengan mudah. Baik, nanti kalau ada yang belum paham bisa bertanya sama Ibu atau bisa membaca lagi teks bacaannya. Ya. Baik, selamat mengerjakan tugas mandiri LKPD PPKN ya. Nanti kalau sudah selesai dikumpulkan di meja Ibu di sini. Sudah paham? Sudah mengerti? Alhamdulillah. Yang terakhir ada LKPD dari PPKN ya. Di sini kita diberi pertanyaan. Nah, di atas pertanyaan sudah ada bacaan. 2 teks ya. Ini kita baca dulu, kemudian baru menjawab pertanyaan di bawahnya yang berjumlah 3 pertanyaan. Nah, setelah Ibu melihat tugas kelompok kalian dari keempat kelompok, alhamdulillah semuanya sudah bisa mengerjakan dengan baik, sudah benar. Meskipun ada yang masih belum rapi, tidak apa-apa ya. Nanti kita belajar lebih rapi lagi ketika mengelompokkan suatu
barang, suatu makanan. Nah, yang ditaruh di dalam tabel harus rapi ya. Tulisannya harus dirapikan lagi. Baik, untuk kelompok yang sudah mempresentasikan hasil dari diskusi kalian masing-masing, Ibu ucapkan terima kasih banyak ya, karena kalian sudah mau bekerja sama, sudah mau belajar, sudah mau mempelajari ya. Meskipun tadi Ibu hanya memberikan sedikit gambaran, tapi alhamdulillah kalian sudah paham semuanya ya. Mari kita beri applause untuk semua kelompok di dalam kelas 3 ini. Alhamdulillah. Terima kasih ya anak-anak. Baik, dari materi yang telah kita pelajari hari ini, apakah ada yang ditanyakan? Sudah paham semua? Alhamdulillah. Nanti kalau mau bertanya nggak apa-apa, jangan malu-malu ya. Nanti bisa bertanya dengan temannya ataupun bisa langsung bertanya dengan saya ya. Baik, selanjutnya untuk tugas terakhir, nanti kalian akan Ibu kasih tugas evaluasi ya, yang masih tentang seputar teknologi pangan tadi. Nanti Ibu akan taruh di meja, nanti bisa diambil sama ketua kelasnya dan dibagikan kepada teman-temannya seperti biasa. Ya, paham? Ada yang tanyakan? Sudah mengerti? Alhamdulillah. Baik, selamat mengerjakan. Baik, dari materi teknologi pangan ini dapat kita simpulkan bahwa setiap semua orang, semua teman itu pasti memiliki makanan yang berbeda. Karena apa penyebabnya? Karena setiap orang mempelajari teknologi pangan yang beragam dan berbeda-beda. Nah, dari keberagaman itu kita harus bisa saling menghargai. Ya, jadi ketika ada teman yang mempunyai kesukaan makanan yang berbeda-beda, kita tidak boleh mengucilkan, tidak boleh mengejek. Jadi harus saling menghargai. Meskipun berbeda-beda, kita harus saling menghargai. Betul. Kemudian dari teknologi pangan, baik, satu lagi ada manfaat yang dapat kita petik dari pelajaran kita hari ini, yaitu tentang teknologi pangan. Apa? Siapa yang tahu? Ya, apa Nisa? Betul, kata Nisa, dari teknologi pangan, dari kita mempelajari teknologi pangan membuat kita paham bahwa dengan mempelajari teknologi pangan, kita menjadi tahu bahwa makanan yang diolah bisa menjadi makanan baru, makanan yang tidak basi, makanan yang bisa kita gunakan, kita simpan selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Itu karena kita telah mempelajari teknologi pangan. Seperti itu. Baik, sekian dari saya ya. Apabila Ibu ada salah kata, apa ada yang kurang, mohon maaf. Ibu harap semoga kalian bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang baik, dan bisa digunakan di masa depan. Sekian pembelajaran kita hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih ya anak-anak.